Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Uji Hipotesis Rata-rata Korban Meninggal Akibat COVID-19 di Amerika Serikat dengan metode uji Mean dengan variasi tidak diketahui. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Alwianisa Ramadan, Paksyuda Mahendra, Muhammad Farhan Royhan, Abdul Ghafur Setiawan. Langsung saja kita langsung masuk ke makalahnya, penjelasan makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghafur yang akan menjelaskan tujuan dari pembuatan makalah di atas, yaitu untuk memenuhi tugas statistika yang diberikan kepada kami yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai pengujian hipotesis kematian akibat COVID-19 di negara Amerika. Dan untuk mengetahui rata-rata korban yang meninggal akibat COVID-19 di negara Amerika Serikat dengan metode uji rata-rata dengan variasi tidak diketahui. Selain itu juga ingin mengetahui seberapa besar hubungan statistik dan kuatnya relasi antara data pasien positif COVID-19 dan korban meninggal akibat COVID-19 di Amerika Serikat dengan menggunakan metode analisis regresi linear dan kolerasi. Terima kasih. Saya Farhan bakal melanjutin penjelasan mengenai metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Dilakukan dengan memperoleh data sekunder dengan melakukan kegiatan mencari di internet melalui website yang terpercaya dengan data pasti. Berasal dari website yang bernama Corona Range dengan link https://www.corona.range.com. Nah, berdasarkan data yang telah diperoleh, maka di sini ada metode pengolahan datanya. Data yang diambil, data korban yang meninggal akibat COVID-19 di negara Amerika Serikat. Bisa dilihat dalam tanggal 18/03/2020, artinya di bulan Maret itu korbannya sampai 116 orang yang meninggal. Dari hari ke hari mengalami peningkatan korban yang meninggal secara signifikan. Bahkan itu yang terlihat bahwa dari hari ke hari itu mengalami peningkatan dan tidak ada penurunannya sampai di tanggal 21 bulan 4 2020, yaitu bulan April. Korban yang meninggalnya sampai 42.486 orang meninggal. Terima kasih. Dari data tersebut bahwasannya kelompok kami memiliki pendapat bahwasannya data tersebut memiliki distribusi normal. Maka dari hal tersebut kelompok kami memutuskan untuk menguji kenormalan distribusi data tersebut dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Tahap-tahapannya yaitu menentukan parameter utamanya, yaitu data korban meninggal akibat COVID-19 di Amerika Serikat dari 18 Maret hingga 21 April 2020, menentukan hipotesis 0, H0 yaitu data berdistribusi normal, menentukan hipotesis alternatif H1 yaitu data tidak berdistribusi normal, kemudian menentukan rumus uji statistik yaitu menghitung nilai Z, menghitung peluang FZI, menghitung proporsi SZI, dan menghitung nilai mutlak FZI dikurangi SZI. Kemudian menentukan kriteria penolakan hipotesis 0 jika nilai K0 itu lebih besar dari nilai Kolmogorov tabel. Kemudian dilakukan perhitungan berdasarkan yang bisa dilihat pada tabel berikut, itu
ada nilai Z, nilai FZI, nilai SZI, kemudian ada nilai mutlak pengurangan antara FZI dan SZI. Kemudian didapatkan nilai rata-ratanya dan digunakan untuk menentukan nilai simpangan bakunya itu sebesar 13.669,118. Kemudian menentukan nilai FZI, nilai mutlak pengurangan FZI dikurangi SZI yang tertinggi yaitu 0,173644. Kemudian menentukan nilai Kolmogorov tabel yaitu data dan nilai alfanya yaitu kelompok kami memilih sebesar 5% dan nilainya itu bisa dilihat pada tabel Kolmogorov dan hasilnya menunjukkan nilainya 0,224. Jadi kesimpulannya dari hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai K0 itu lebih kecil dari nilai K tabel yaitu 0,173644 lebih kecil dari 0,224 yang artinya hipotesis 0 H0 diterima yang juga berarti bahwa data korban meninggal akibat COVID-19 di Amerika Serikat dari 18 Maret hingga 21 April 2020 berdistribusi normal. Kemudian kelompok kami juga ingin menguji bahwasannya dari data tersebut bahwasannya ada yang menduga bahwasannya rata-rata korban meninggal ya selama 1 bulan lebih itu yaitu sebesar 12.716. Nah, kelompok kami akan mengujinya dengan menggunakan uji hipotesis statistik Mean dengan variasi tidak diketahui, yaitu menggunakan parameter utamanya yaitu rata-rata korban meninggal akibat COVID-19 di Amerika Serikat dari tanggal 18 Maret hingga 21 April 2020. Kemudian menentukan hipotesis H0-nya yaitu mu0 yaitu 12.716. Hipotesis alternatifnya itu H1 mu0 tidak sama dengan 12.716. Menentukan rumus uji statistik yaitu T0 sama dengan rata-rata X dikurangi mu0 dibagi S per kuadrat N. Kemudian kriteria tolak hipotesis hipotesis 0 jika nilai T0 itu lebih besar dari T alfa dibagi 2N min 1 atau minus T0 itu lebih kecil dari minus T alfa dibagi 2N min 1. Kemudian melakukan perhitungan bisa dilihat pada tabel berikut. Nanti didapatkan jumlah dan rata-ratanya. Nah, kemudian didapatkan X rata-ratanya yaitu sebesar 9.216,419, mu0 yaitu 12.716, akar N yaitu 31 yaitu 5,568, S-nya itu 5.487,682. Kemudian dimasukkan ke dalam uji statistiknya yaitu didapatkan nilai yaitu minus 1,913. Kemudian menentukan nilai T tabelnya yaitu yang bisa menentukannya yaitu bisa dilihat pada tabel dan didapatkan hasil sebesar minus 2,042. Kesimpulannya yaitu didapatkan bahwa minus 1,913 itu lebih besar dari minus 2,042 yang artinya nilai T0 itu
lebih besar dari nilai T-tabel, yang artinya hipotesis 0 diterima, yang juga berarti bahwa rata-rata korban meninggal akibat COVID-19 di Amerika Serikat dari tanggal 18 Maret sampai 21 April 2020 sebesar 12.716. Kemudian kelompok kami juga ingin menguji seberapa besar pengaruh korban meninggal dengan pasien positif COVID-19 di Amerika Serikat. Dan kelompok kami mendapatkan data yang bisa dilihat pada tabel berikut. Dan ada grafiknya bisa dilihat juga sebagai berikut. Dan untuk menentukan seberapa besar pengaruhnya nilai antara korban meninggal dengan pasien positif, yaitu menggunakan analisis regresi linear sederhana dan korelasi. Yang pertama, menentukan analisis regresi linear sederhana terlebih dahulu. Nilai X-nya itu adalah korban meninggal dan nilai Y-nya itu adalah pasien positif. Bisa dilihat pada tabel berikut, menentukan nilai X dikali Y dan X pangkat 2 dan Y pangkat 2-nya. Kemudian didapatkan nilai jumlah dan rata-ratanya. Kemudian menentukan nilai B-nya itu didapatkan hasil sebesar 18,575 atau 19. Kemudian menentukan nilai A-nya itu didapatkan nilai 88.340, yang kemudian didapatkan persamaan analisis regresi linear sederhananya yaitu Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan 88.340 plus 19X. Kemudian menentukan analisa korelasi sederhana, yaitu menunjukkan seberapa besar hubungan antara kedua variabel tersebut, yaitu didapatkan hasil perhitungannya itu sebesar 0,972469. Jadi nilai tersebut mendekati plus 1, yang artinya memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif. Oke, jadi kesimpulan dari perhitungan di atas, yang pertama, yang dilakukan uji kenormalan data dengan metode Kolmogorov-Smirnov, didapatkan bahwa L0 lebih kecil daripada L tabel, yang artinya data korban meninggal akibat COVID-19 di negara Amerika Serikat dari tanggal 18 Maret 2020 hingga 21 April 2020 memiliki pola data yang berdistribusi normal. Lalu pada hasil pengujian kedua yang menggunakan metode uji rata-rata dengan variasi tidak diketahui, didapatkan hasil yakni minus 1,913 lebih besar daripada minus 2,042. Di sini bahwa hipotesis rata-rata korban meninggal akibat COVID-19 di negara Amerika Serikat rata-ratanya itu sebesar 12.716 korban. Kemudian pada hasil perhitungan menggunakan analisa regresi linear, di sini kita menggunakan data pasien COVID-nya, jadi pasien COVID plus data korban meninggalnya. Didapatkan persamaan Y sama dengan A tambah BX, yang hasilnya Y sama dengan 88.340 plus 19X. Artinya, menurut hasil perhitungan, setiap penambahan satu kasus kematian korban akibat COVID-19 di negara Amerika Serikat akan bertambah juga kasus pasien positif COVID-19 sebesar 19 pasien. Mengapa hal tersebut didapatkan hasil yang besar? Karena berdasarkan data menunjukkan bahwa selalu terjadi peningkatan pasien
dan korban meninggal setiap harinya. Lalu dari hasil perhitungan menggunakan metode analisis korelasi sederhana yang memiliki data X yaitu sebagai korban meninggal dan Y pasien positif COVID-19. Didapatkan hasil R 0,972 yang artinya itu mendekati 1. Angka mendekati 1 ini tuh memiliki arti jadi kedua data antara X dan Y tersebut saling mempengaruhi. Lalu mengapa data tersebut mengalami peningkatan jumlah pasien dan korban yang cukup banyak? Di sini ada faktor-faktornya. Yang pertama, karena kepadatan dan jumlah pengunjung asing yang tinggi membuat penyebaran semakin cepat di negara Amerika Serikat. Lalu yang kedua, pejabat negara yang meremehkan wabah COVID-19. Lalu yang ketiga, buruknya komunikasi antara pejabat yang berdampak pada kebijakan yang tidak tegas. Yang keempat, warga kulit hitam di Amerika Serikat ini paling banyak populasinya. Juga warga kulit hitam di sini orang yang paling mudah atau populasi yang paling mudah terkena virus COVID-19 dikarenakan memiliki daya tahan tubuh yang kurang baik. Lalu di Amerika Serikat ini tidak hanya lansia saja yang sudah terkena wabah COVID-19, melainkan usia muda dan balitanya pun sudah ada yang terkena oleh virus COVID-19 tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata atau materi yang kurang dipahami. Sekian dan terima kasih.